Sepian, aku wis ngerti, Mbak. Senajan kowe kuwi garwane Arjuna. Nanging sithik wae, Mbak. Gelem ya, Mbak. Dadi karo aku. Ayo. Piye, Mbak? Ayune tumpuk. Smart People, bertemu lagi dengan saya Dini dan Faris Mukadi. Kita masih membahas tentang cerita tentang pewayangan. Salah satu tokoh ini yang belum pernah kita kulik dari episode-episode sebelumnya. Dan ini juga banyak yang request juga kebetulan. Ini tentang tokoh dari Burisrawa. Nah, di sini banyak yang mengenal itu Burisrawa itu seorang tokoh yang agak gila gitu loh, agak ya edan gitulah, enggak gagahan yang kayak sebagai Rahwana atau Duryudono yang bengis gitu, tapi maksudnya cool gitu kan, masih keren lah. Tapi ini tuh dia tuh edan gitu loh. Terganggu. Iya, seperti kayak mentalnya itu terganggu gitu ya. Terus juga ada yang mengatakan Burisrawa itu putra dari Raja Salya. Nah, Salya, ada yang bilang itu anak kandung, ada yang bilang juga anak angkat, Pak. Itu aku juga pernah dikasih tahu orang tuh, oh enggak, kan aku kan sempat nanya gitu kan sama seniman gitu, bilang Burisrawa anak Rojo kok masa macake kok gendeng gitu kan, maksudnya kok yo enggak kiai banget, terus wonge bengis banget gitu. Ada yang jawabin oh itu anak angkat kayak gitu bukan anak kandung. Itu juga aku belum tahu cerita detailnya banget. Pertanyaan saya itu, tokoh Burisrawa itu sendiri apakah ada di kitab Mahabharata yang versi India itu sebenarnya ada nggak sih, Pak? Apa ada di kita doang, di Jawa aja? Itu nggak pernah lihat ya Mahabharata bahasa Sanskerta, tapi yang kita tahu bahwa Burisrawa itu adanya di kitab Mahabharata bahasa Jawa Kawi. Jadi sudah saduran dari Mahabharata bahasa Sanskerta. Bahasa Kawi itu disadur lagi keluar pakem atau kitab perdalangan dan pedalaman akan Jawa. Bukan bahasa Jawi tapi yang basa Jawa biasa. Bahasa Jawa juga. Yang Jawa Kawi itu kuno. Jawa kuno. Kalau ini ada yang pedalangan itu biasanya cuman bahasa Jawa, Mahabharata bahasa Jawa.
Ya, kalau mungkin dibahas di kitab bahasa Jawa Kawi itu memang ada cerita khusus untuk Burisrawa-nya atau dia cuman lewat aja gitu, nggak ada ceritanya. Yang kita ketahui lewat saja. Malah justru ceritanya dibuat di pedalangan itu, kitab Nah, pedalangan. yang lebih banyak ceritanya keluar di pementasan atau pagelaran wayang orang atau wayang kulit, itu yang kebanyakan pakai pakem atau patokan cerita Dari pedalangan. dari pedalangan. Saya mau tanya pertanyaan kedua dulu. Tapi karakter aslinya tuh gimana? Apa dia memang bengis atau agak-agak gangguan mental gitu, atau memang dia gagahan tapi enggak, gagahannya biasa aja lah, cuman antagonis? Jadi karena sifat biblik spell ya. Jadi karena si Burisrawa itu punya dendam cinta gitu, sehingga seperti berubah otaknya gitu. Gitu terus dibuat lucu. Kira kalau di Mahabharatanya itu ya tetap sifat karakternya ya karakter biasa, karakter orang umrah. Cuman dia memang mempunyai wajah yang berbeda dengan keluarganya. Iya, itu dia, rambutnya tuh wow, dawa loh kan, pakai udang-udangnya itu. Pakem pedalangan, pakem Jawa ada sebabnya. Oke, itu ada ceritanya. Satu kita kunci dulu, nanti kita kuak lagi. Jadi sebenarnya itu karena bucin, budak cinta itu udah anak zaman sekarang ngomongnya gitu Pak, bucin. Jadi dia tidak tersampaikan cintanya dan dia menjadi agak terganggu. Cinta gitu loh, jangan budak cinta kok nggak enak. Itu bahasa zaman sekarang Pak, Oh, bahasa bucin, bucin, budak cinta. Nah, jangan tahu guys, budak cinta. Jadi mau dibodohi oleh cinta sampai tidak tersampaikan, terus dia sampai berhalusinasi karena dendamnya tuh dia pengen menyatakan cinta, ingin mendapatkan cintanya tapi itu nggak bisa gitu loh, jadinya agak terganggu. Itu bucin namanya zaman sekarang. Akibat cinta bertepuk Sebelah tangan. Oke, sekarang kita dengar ceritanya dulu dari Bapak. Mau ceritain yang pakem mana dulu? Yang sedikit dikeluarkan ceritanya ya yang Mahabharata Bahasa Jawa bahasa kuno. Kawi itu. Soalnya kecuali di Mahabharata bahasa Kawi, di Mahabharata bahasa Indonesia yang tulisan dari Bapak Nyoman Pandit itu juga ada nyerempet ceritanya Burisrawa. Jadi Oke, nanti tidak masuk. kuno sekali kan. Ya modernnya juga masih ada ceritanya. Cuman bergeser sedikit atau berbeda sedikit gitu. Ya lebih baik diceritakan yang Mahabharata. Hanya cerita Burisrawa itu apa aja. Iya. Di dalam ceritanya itu bukan pagelaran ya. Soalnya kalau di dalam pagelaran wayang Purwo, wayang kulit atau wayang wong jarang diceritakan yang dari Mahabharata itu. Mungkin nggak ada, mungkin Ya, banyak yang ada tahu juga. perbedaannya yang kurang pas lah. Kan bukunya juga yang masih ada kan bahasa Sansekerta, masih diterbitkan. Kan mungkin sudah tidak diterbitkan lagi, jadi pengetahuannya banyak yang nggak tahu juga ceritanya. Nah gini. Nanya kepada saya ya saya semampu, Iya. seingat dan sepengertian saya. Kita mulai aja lah. Ya, oke. Kalau dari Mahabharata ya, Burisrawa itu putra dari ibu atau Raja Somadatta dari Kerajaan Balika. Tuh awal-awal cerita tidak diceritakan atau saya belum tahu ceritanya, cerita kelahirannya. Nah, itu kan masih dalammu ya, dalam kegelapan masih antara Mahabharata itu dengan pakem pedalangan itu kan
masih ini sama masih ada ceritanya. Di sini ada Pakem Padelangan yang anaknya saya, jadi kan masih rancu. Nah, itu pada zaman mudanya Prabu Somadata itu pernah datang ke tempat sayembara Dewi Dewaki. ibunya itu. Nah, Terus Dewi Dewaki itu dibuat sayembara oleh orang tuanya. Nah, itu pun saya belum jelas, itu banyak cerita untuk Dewaki itu. Kalau pakem pedalangan, pakem yang lumrah di pedalangan, di pentas-pentas, bukan Dewaki. Oh, Kan kalau di situ ada beberapa istrinya Basudewa, tapi tidak menyebut Dewaki. Yang disebut hanya Maerah, Rohini, terus Mahendra, terus Badra ini. pokoknya antara itu. Nah, kalau Maerah itu yang punya anak Kongso, terus Rohini itu yang punya anak si Baladewa sama Kresna. Ini ada yang diceritakan Kresna sama Baladewa itu kembar, lahir kembar. Ada cerita yang begitu, tapi ada yang berbeda-beda. Beda ibu. Nah, terus Bodro ini kan, Bodro ini itu nantinya punya anak Subodro. Makanya rancuan cerita wayang itu karena banyak sekali Yang ngarang juga yang membuat cerita itu. Hari ini terus ditafsir lagi, diperkirakan ini begini dibuat lagi. Terus makanya dari bahasa Sanskerta ke bahasa Jawa Kawi beredar di sini, terus dicari kemungkinannya dan disesuaikan dengan pribadi orang Jawa khususnya. Nah, itu terus bikin cerita lagi. Jadilah itu pakem pedalangan. Dianggap pakem pedalangan. Tuh. Pada mudanya itu dia datang ke sayembara Dewi Dewaki itu. Karena dia ingin memperistri Dewi Dewaki kan. Nah, di dalam sayembara itu banyak raja yang datang dan para satria banyak yang datang. Termasuk Sang Suni. Nah, Sang Suni itu diperkirakan adalah Suni Wresniwira. Wresniwira itu adalah bangsa Wresni, itu suku bangsa. Oh. Jadi kalau Baladewa apa itu Yadawa gitu kan, ada Wresni. Nah, Sang Suni itu diperkirakan seperti Ugrasena. Ugrasena itu kalau jadi raja namanya Setyajit. Ugrasena itu adik dari Basudewa. Basudewa kan punya saudara banyak. Kalau pakem yang lumrah gak pakai Dewi Surta, tapi Basudewa kemudian punya adik si Ugrasena, punya adik si Arya Prabu, ya kan? Iya kali. Aku nggak tahu. Basudewa bapaknya Kresna. Ya. Oh, pikiranku tuh Basudewa ini Kresnanya. Makanya itu kan punya adik namanya Ugrasena. Ugrasena. Kalau di situ diperkirakan nama Sang Suni itu adalah Ugrasena. Ugrasena datang di tempat sayembara Dewi Dewaki itu melamar untuk diperistri oleh Basudewa. Nah, di situ lamaran itu ketemu kan sama si Somadata dari Balika. Ya bapaknya Burisrawa itu. Kalau si Ugrasena kan bapaknya Setyaki. Nah, itu ketemu di situ, itu masih zaman mudanya sampai terjadi perang di dalam sayembara. Tapi yang menang Ugrasena. Sang Suni. Tapi ini perang rame banget ini, sama-sama sakti dan lain sebagainya. Sang Suni yang mendapatkan Dewi Dewaki.
terus diserahkan kepada Basudewa. Nah, diperistri sama Basudewa, nantinya punya anak si Narayana atau Kresna. Ya kan Dewaki. Ya. Yang pertama cerita Pakem Mahabharata ya. Ya. Ini yang bahasa Jawa Kawi. Ini Jawa Kawi. Cerita yang kedua itu ada Burisrawa keluarnya Burisrawa itu pada waktu Kuru Mandala, pesta Kuru Mandala, Bojono Kuru Mandala. Kuru itu daerah, Mandala itu seperti wilayah kerajaan. Nah, itu di situ ada pesta. Yang membuat pesta adalah Prabu Druyudana dari Astina dan Kurawonya untuk memeriahkan pengangkatan Druyudana sebagai pangeran Putra Mahkota. Pangeran Anom Astina diangkat sebagai pangeran Anom Astina, calon pengganti Raja Astina. Nah, dalam pesta itu Burisrawa juga datang bersama raja-raja dan satria-satria sahabat dari kerajaan Astina, sahabat Suyudana. Itu datang di situ, termasuk di situ ada Setyaki, anaknya Sang Suni atau disebut Suni Putra. Setyaki itu anaknya Setyajit atau Ugrasena kan, itu bapaknya kan perang sama bapaknya Burisrawa. Itu datang di situ. Dalam keramaian pesta begitu diceritakan Burisrawa itu ketemu sama si Bratajaya atau Subodra. Karena kecantikannya Subodra, Burisrawa itu jatuh cinta dan merayu-rayu sampai kelewat batas. Merayunya diketahui oleh Setyaki sehingga terjadi perang. Karena Bratajaya itu kerandah dari Mandura, Sepupuan kan jatuhnya dia. Terus si Setyaki juga kerandah dari Mandura kan, Badawarni. Nah itu membela si Subodra perang sama Burisrawa. Perang rame itu pada masih muda-mudanya. Rame-rame perang sampai akhirnya dipisah oleh tamu-tamu dan Druyudana saat Kurawanya itu, sehingga dia sangat dendam dengan Setyaki. Dia merasa bahwa dia tahu dongengan orang tuanya dulu bermusuhan atau berperang dengan orang tuanya Setyaki. Itu saling dendam dia. Nah, itu sudah kisahnya, itu kisah yang ditunjukin. Karena belum pernah dipentaskan di pagelaran wayang wong atau wayang kulit, sehingga tidak bisa kita ceritakan perkembangannya. Hanya plot-plot itu aja, plot cerita pada waktu itu. Terus keluar cerita Burisrawa lagi, itu kalau Pakem Mahabharata ya, keluarnya itu di cerita Kresna Duta. Kayak di bab Kresna Duta gitu ya, pokoknya dia di dalam satu kitab itu ada satu bab, dua bab gitu. So itu Kresna kan jadi dutanya para Pandawa untuk Jabel. Kalau orang Jawa cerita Kresna Duta itu kadang juga dikasih judul Jabelan. Jabelan itu Jabel, meminta kembali. Jabelan. Kalau Abimanyu gugur itu kan ceritanya, itu kadang kalau orang Jawa pakai judul lain lagi, Ranjapan, karena diranjap pusaka. Di dalam cerita Kresna Duta itu, Kresna kan ceritanya masuk ke kerajaan Astina, ketemu Druyudana, minta kembalinya negara untuk dikembalikan ke Pandawa. Nah, ini dalam ceritanya terus Druyudana tidak mengizinkan, tidak mengembalikan. Bahkan dia
bersumpah untuk menghabisi para Pandhawa dan rekan-rekannya yang membantu termasuk Kresna. Makanya Kresna bilang, wah kalau kamu nggak mau mengembalikan negara ini akhirnya nanti akan perang saudara, perang besar. Ya nggak usah nunggu perang besar, sekarang aja mumpung ada Kresna jadi utusannya Pandhawa, ya kamu yang aku bunuh dulu. Nah, oleh Suyodono mau dibunuh, Kresna mengeluarkan mantranya. Itu dia Triwikromo ya Pak? Ya, Bisa dibilang Triwikromo itu Triwikromo maling. mengeluarkan mantra kesaktian. Tapi kalau di sini kebanyakan Triwikromo itu beralih wujud menjadi raksasa. Tapi di situ tidak menjadi raksasa. Cuman mantranya itu dia mau dibunuh sama Duryudono itu mungkin mata Duryudono dibalik gitu, jadi melihat Kresna itu sebelah kiri kanannya itu ada Pandhawa sudah membawa senjata semua. Nah ini Duryudono ini ngeri sampai jatuh pingsan, tapi sudah ditolak kan. Nah jatuh pingsan dibawa sama Kurawa menyingkir. Nah, itu kalau pakem pedalangan itu terus sampai Salya bicara sama Kresna, apa itu loh dikasih itu keluar, Kresna keluar. Ya Kresna keluar. Nah di luar itu ada Setyaki yang menjadi kusir mengikuti si Prabu Kresna ke Astina. Setyaki sedang duduk di kereta nunggu. Nah di sini ada Burisrawa, Kurawa yang keluar tadi dari dalam. Ini mau nyegat si Kresna, maksudnya untuk menghancurkan Kresna, membunuh Kresna. Keroyok rame-rame di luar ke sana gitu maunya. Tapi begitu keluar dia tahu Burisrawa melihat terus sama Setyaki itu dikasih tahu, sombong banget itu Setyaki, Burisrawa dipanas-panasi. Sombong banget Burisrawa si Setyaki itu. Ajar aja itu kan mengikuti si Kresna. Kresna itu sudah diutus sama Pandhawa minta negara, tapi Suyodono nggak mengizinkan. Rela perang dengan para Pandhawa. Wah, Burisrawa tahu Setyaki begitu kan dia masih dendam. Dulu pernah perang toh, dan dari bapaknya dulu kan sudah bermusuhan. Ya ajar Setyaki. Terus sampai terjadi perkelahian, perang. Kalau pakem dalangan dipisah sama Kresna, tapi kalau saya dipisah karena Kresna. Oh ya, beda artinya nih. Begitu ini perang sama jatuhnya begitu pada waktu lepas Idak Gumul, Kresna keluar. Nah ini Kurawa kan nyerang Kresna, langsung nyerang Kresna. Setyaki ditarik sama Kresna. Kresna dikeroyok sama Kurawa. Akhirnya Kresna Triwikromo menjadi raksasa gede banget. Kurawa si sama Burisrawa pada lari semua jauh. Sampai akhirnya Kresna kembali ke wujudnya pulang. Pulang itu nanti kan ceritanya ada yang kaget ke Pangombahan, ke tempat Budi dan lain sebagainya. Itu cerita karena bukan ceritanya Burisrawa Mahabharata itu luar itu. Oke. Itu episode atau Bab satunya itu di bab Kresna Duta. terus ada bab lagi, bab terakhir tentang matinya Burisrawa. Ada waktu perang Bharatayuddha sudah terjadi. Burisrawa membantu Kurawa Yudono. Ya, kan itu sudah baik mulai muda kan. Itu membantu. Kalau di pakem pedalangan alasannya Duryudono kan saudara ipar. Ya karena dia anaknya Salya. Nah, kalau ya, kan, kalau pedalangan ya. Kalau ini kan nggak dijelaskan itu siapa. Aliansi doang.
yang penting Sekutu. itu sekutunya. Perang ketemu sama Setyaki. Wah, udah seneng sekali, dua-duanya seneng, dendam semua sih. Dari bapaknya sampai dia muda, sampai dia menghadapi Bharatayuda, perang di situ sama Setyaki. Perang sama saktinya, dua-duanya naik kereta, keretanya dua-duanya hancur. Karena dihancur, ditubrukkan, ditabrakan, diadu, udah kesuwen nih, suara panah-panahan, tabrak kayak gitu aja. Kalau istilahnya mobil adu banteng gitu. Saking emosinya berdua. Dia hancur, dia turun, terus perang pakai tangan, nggak pakai senjata panah. Kalau dari atas kereta kan mesti panah. Tangan, perang saling gumul dan lain sebagainya. Di situ nampak Setyaki kelelahan, nggak tahu belum makan atau apa ya. Kelelahan, dibanting sama Burisrawa, pingsan Setyaki. Nah, Burisrawa mengambil senjatanya namanya Candrasa. Nah, itu kalau di pakem pedalangan Candrasa itu juga pusakanya si Baladewa kan. Candrasa Alugoro itu kan. Nah, ini Candrasa. Ini itu punya Candrasa. Mungkin Candrasa itu bentuk seperti pedang gitu, itu termasuk golongannya Candrasa. Iya, tipe. Gitu. Bawa Candrasa mau dibunuh. Kresna melihat, melihat si Arjuna. Pada waktu itu Arjuna sedang menghadapi Kurawa, mencari Jayadratara yang membunuh Abimanyu. Membunuh terakhir ya. Kan tadinya perang Abimanyu, perang dikeroyok, diranjap, tapi belum mati. Jayadratara kan dari belakang membunuh si Abimanyu. Janaka melihat Burisrawa akan membunuh Setyaki, Arjuna melepaskan senjata. Pada saat itu Arjuna nengok ke tempat Burisrawa. Lihat Burisrawa sudah membawa pedang pusakanya akan membunuh Setyaki. Setyaki pingsan itu aja masih diingkel-ingkel, tahu nggak? Masih digebuki, masih diseret, masih disiksa gitu. Sama Burisrawa, sama bawa pedang itu dibanting itu, ini udah pingsan. Nah, Arjuna melepasi senjata, tangan Burisrawa yang membawa pusakanya putus, kena panahnya Arjuna, senjatanya jatuh. Burisrawa nengok, wah Arjuna kok tidak seperti seorang kesatria. Aturan perang dalam aturan tidak tertulis gitu ya. Perang itu kan nggak boleh seorang kesatria itu main belakang. Membunuh lawannya dari belakang. Tuh, Arjuna cuma menjawab, aku begini kan karena anakku Abimanyu juga mati karena tusuk dari belakang. Ya kan? Iya. Dan dikeroyok. Abimanyu sudah dikeroyok, sudah kena senjata begitu banyak, masih didatangi Jayadratara. Jadi main belakang loh gitu itu. Arjuna alasannya itu. Nah, kalau kamu menganggap saya tidak melakukan dharmanya seorang satria di dalam perang, kamu ngaca badanmu sendiri. Kamu dulu matinya Abimanyu kan ikut ngeroyok. Nah, terus akhirnya si Burisrawa menyesal ini kalau di Mahabharata. Itu menyesal, dia terus tidak menjawab apa-apa, diam saja, terus bikin ruangan gitu, dia bersemadi. Dia mengaku kesalahannya toh, malu juga kan,
malu juga dia marah ya Arjuna. Nah, dalam dia samadhi itu Setyaki pingsan tadi bangun sadar nih siluman. Sadar siluman lihat Burisrawa di situ sedang berdoa sedang semedi ya. Ada senjatanya Burisrawa di bawah tanah, diambil sama Setyaki buat motong lehernya Burisrawa. Jadi Burisrawa kalau di Mahabharata itu matinya oleh pusakanya sendiri, kena pusakanya sendiri. Dan yang melawan itu si Suni Putra itu atau Setyaki. Ya, Suni Putra atau Setyaki atau Resniwira. Nah, itu yang bunuh. Satria dari bangsa Resni, Suni Resni itu. Terus sampai dengan mati di Burisrawa. Nah itu cerita yang di Mahabharata itu ada sih itu. Ya, bapaknya terus ketemu di muda di pesta pengangkatan putra mahkota ya kan. Terus yang ketiga yang Kresna Duta, yang keempat berarti 4 bab. Yang keempat matinya Burisrawa. Nah sekarang pertanyaannya kalau di kitab Mahabharata itu dia gimana? Maksudnya apakah dia juga berwajah seperti raksasa atau ya layaknya manusia pangeran yang ganteng tapi pangeran biasa yang gagah tidur gitu. Kayak Duryodhana gitu. Ya, gitu. Tapi di situ dia gangguan mental nggak kalau yang Mahabharata ini? Enggak ya, normal ya. Normal. Jadi intinya dia di situ cuma dendam sama Setyaki itu aja. Bukan yang sampai tergila-gila banget sama Brotojoyo karena kan ketemunya cuma sekali kan di bab itu yang pakam pedalaman. Oke. Berarti di situ dia nggak gendeng. Enggak. Biasa. Dan tidak acak-acakan rambutnya. Rapi dia Maya, dia nggak. Nah, kayak gambarannya kayak kongso apa gitu kan. Kayak gagah agak kerasaksaannya itu tumbuh itu mewujudkan itu gambaran sifatnya. Oke. Ini yang Mahabharata. Udah cukup apa belum? Udah cukup ya Mahabharata. Oke, ini untuk kitab yang Mahabharata bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa Kawi ya, bukan bahasa Jawa atau bukan yang pedalangan itu. Dan juga ya bahasa Jawa Kawi itu masih sajuran dari bahasa Sanskerta itu kan ya Pak ya. Jadi situ cuma 4 bab. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas di Pakem Pedalangan karena di Pakem Pedalangan ini banyak banget dan ceritanya lebih banyak dikembangkan, banyak yang beda juga sih, banyak yang beda karena yang mengembangkan kan beda-beda ya. Jadi itu nanti kita jelaskan di episode selanjutnya, so stay tune in our channel dan see you next time, bye bye.